Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bimbingan dan konseling. Lebih detailnya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian bimbingan, pengertian konseling, karakteristik bimbingan dan konseling, perbedaan bimbingan dan konseling. Seperti itu untuk garis besarnya. Nah, pengertian bimbingan sendiri saya mengambil dari 3 ahli. Yang pertama yaitu Arthur Jones tahun 1997 yang mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah. Tujuan bimbingan di sini adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, dari Sunaryo Kartadinata tahun 1998 yang mengatakan bahwa bimbingan merupakan proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Yang ketiga yaitu dari Rohman Natawijaya tahun 1987 yang mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Nah, yang menjadi, poin penting yang harus kita garis bawahi dari pengertian bimbingan ini, yaitu bimbingan merupakan bantuan. Bantuannya untuk apa? Yang bertujuan untuk, supaya individu yang kita bimbing mampu untuk membuat pilihan dan menyesuaikan diri, serta mampu membuat pemecahan masalah. Supaya apa? Supaya dia nanti mampu berkembang secara optimal sehingga dia mampu untuk mengikuti nilai-nilai dan norma-norma yang ada di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya, seperti itu. Nah, untuk, karakteristik bimbingan itu biasanya diberikan kepada individu, baik perseorangan maupun secara kelompok. Jadi boleh satu orang, tapi bisa juga ada 5 orang, bisa juga satu kelas. Nah, bimbingan ini merupakan helping. Helping-nya maksud di sini yaitu bimbingan merupakan proses membantu. Membantu untuk apa sih? Membantu untuk mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Supaya apa? Supaya tadi tujuan bimbingan ini tercapai, yaitu supaya seseorang individu yang telah kita bimbing mampu untuk menyesuaikan diri, mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, dalam proses ini dilakukan secara berkesinambungan, dalam artian, bimbingan ini ada tahapannya. Jadi tidak hanya dilakukan satu kali pertemuan, tidak hanya dilakukan satu kali sesi, tapi, bimbingan ini bisa jadi dilakukan 2 sesi, 3 sesi, ya, atau sampai 4 sesi, tergantung dari, kerumitan masalahnya, seperti itu, atau kedalaman masalahnya. Nah, selanjutnya pemecahan masalah itu oleh klien. Jadi dalam bimbingan ini kita bukan berarti menasehati seorang siswa, tapi kita melakukan mengarahkan, memandu, dan mengelola supaya kliennya sendiri bisa membuat, pemecahan masalah. Jadi dalam bimbingan diharapkan, eee orang yang membimbing itu, tidak memaksakan kehendaknya untuk bisa untuk bisa melakukan suatu keputusan tertentu, untuk memberikan solusi tertentu. Karena, solusi yang akan diambil atau pemecahan yang akan diambil adalah, pemecahan masalah yang dari klien sendiri, klien yang memutuskan sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu bimbingan diberikan oleh orang yang ahli. Jadi, orang yang akan membimbing harus, telah mendapatkan materi atau telah mempelajari materi bimbingan ini. Nah, jadi, tidak sembarang orang yang boleh melakukan bimbingan, tapi orang yang melakukan bimbingan adalah orang yang telah mengetahui atau telah menjalani materi bimbingan, seperti itu. Selanjutnya pengertian konseling.
Konseling menurut ASCA, American School Counselor Association, konseling ini merupakan hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya mengatasi masalah-masalahnya. Eee, Pengertian yang kedua dari Setcher dan Stone, tujuan konseling katanya adalah mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Lalu dari Robinson, yaitu semua bentuk hubungan antara dua orang di mana yang seorang yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Suasana hubungan keseng ini meliputi penggunaan wawancara untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, membantu memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan dan usaha-usaha penyembuhan. Jadi, poin penting yang harus digarisbawahi, konseling itu adalah adanya perubahan perilaku, yang mana perubahan perilaku ini ditujukan supaya hidup seseorang individu itu lebih produktif atau lebih memuaskan dan, dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, memberikan informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengembangan perusahaan dan usaha-usaha penyembuhan. Nah, kita lihat ya karakteristiknya. Karakteristik konseling yang pertama sama sih seperti bimbingan, dia itu bisa dilakukan secara individu, perseorangan, satu orang maupun kelompok, 5 atau misalkan 10 orang. Biasanya kalau misalkan konseling kelompok itu, tidak lebih dari 10 orang ya biasanya itu. Nah sama, konseling juga termasuk proses untuk membantu. Membantu untuk apa sih? Tadi kan, kalau tujuan dari konseling itu dia, si kliennya ini, diasumsikan atau ketika datang ke kita dia, hidupnya itu, ada yang kurang produktif. Nah sehingga kita membantu nih, membantu klien ini untuk bisa lebih produktif hidupnya dan lebih memuaskan. Jadi ada proses membantu. Nah, hubungannya bersifat interpersonal. Apa sih hubungan interpersonal ini? Jadi, kalau konseling ini hubungannya itu agak lebih dalam dibandingkan dari bimbingan. Karena dalam proses konseling ini, klien maupun konselor yang mengkonselinya yang melakukan konselingnya, dia saling berbagi pikiran, perasaan, pengalaman, nilai, kebutuhan, dan harapan. Jadi saat melakukan konseling, klien itu biasanya dia mengungkapkan atau mengeluarkan pikiran-pikirannya, selain juga pikiran-pikirannya yang dikeluarkan, tapi dia juga ada emosi yang dikeluarkan. Jadi bisa jadi nih, kalau saat konseling itu terkadang kalian itu sambil nangis, ada juga sambil marah-marah, seperti itu. Nah, selanjutnya konselor merupakan orang yang ahli. Jadi untuk konselor ini tidak sembarang orang yang bisa melakukan konseling. Yang bisa melakukan konseling adalah orang-orang yang memang sudah terlatih dan sudah mendapatkan sertifikasi sebagai konselor. Jadi biasanya konseling ini itu dilakukan kalau di sekolah biasanya oleh guru BK. Kalau wali kelas dan, guru kelas atau guru mata pelajaran, biasanya dia itu lebih banyak melakukannya bimbingan, bukan konseling. Karena memang konselor ini itu perlu untuk ada pelatihannya dulu. Karena apa? Karena kalau saat melakukan konseling, dia harus ada teorinya yang mendasari dan teknik-teknik yang dilakukan pun harus berdasarkan teori. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk melakukan konseling. Nah, apa sih perbedaan antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi? Nah, kalau bimbingan itu membantu individu untuk memilih apa yang mereka anggap penting. Jadi, kalau kasusnya nih, kita contohin kasusnya. Kalau contoh kasus bimbingan adalah contohnya yaitu bimbingan karir. Misalnya, seorang siswa itu bingung nih mau memilih IPA atau IPS, mau memilih sekolah boarding school atau sekolah swasta. Nah, di sini peran dari guru untuk melakukan bimbingan, membantu mengarahkan nih, membantu memberikan pandangan sehingga seorang siswa tersebut bisa memutuskan dia akan memilih IPA atau IPS, akan memilih, sekolah dengan boarding school atau enggak, seperti itu. Nah, atau berkaitan dengan bimbingan, akademik.
Misalnya bimbingan akademik ini terkait dengan kebingungan nih ekstrakurikuler pramuka atau PMR. Nah, seperti itu ya. Nanti jadi, guru membantu untuk memberikan pandangannya dan, tapi tetap saja yang memilih atau keputusan yang memilih keputusan adalah siswa. Jadi nah, yang selanjutnya yaitu adanya hubungan antara orang-orang yang tidak setara. Jadi, kalau bimbingan ini ada hubungan yang berbeda. Biasanya guru itu berperan lebih atas daripada siswa. Jadi ada peran yang lebih atas, ada yang peran yang lebih bawah, seperti itu. Nah, terus membantu orang yang kurang mempunyai pengalaman untuk menemukan arah dalam hidupnya. Jadi tadi ya, bimbingan ini biasanya untuk orang-orang yang bingung untuk menentukan arah tujuan hidupnya, bingung untuk memilih, tujuan hidupnya. Jadi guru membantu untuk ngasih pandangan sehingga individu tersebut bisa, memilih keputusan yang tepat. Nah, untuk konseling sendiri, konseling ini tuh, berbeda dengan bimbingan karena, penanganannya atau masalah yang ditanganinya yaitu masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan mental. Misal nih siswa kita tuh ada yang sedang stres, stres karena banyak banget nih tugasnya di sekolah, stres karena tidak bisa ngerjain PR. Nah, biasanya ini arahnya kita akan konseling. Atau misalkan ada pertumbuhan pribadi, misalkan dia ada konflik dengan keluarga, ada konflik dengan dirinya sendiri, atau ada konflik dengan temannya. Nah, ini juga nanti ranahnya kita akan konseling. Atau masalah karir dan patologi lainnya. Kalau karir biasanya bedanya dengan bimbingan, biasanya kalau misalkan karir gini, kalau bimbingan kan orang itu ya kebingungan, hanya kebingungan saja. Tapi kalau misalkan karir, kebingungan-kebingungan dia itu sampai dia tidak bisa produktif, sampai dia tidak bisa fokus untuk belajar. Maka dari itu perlu untuk dilakukan konseling. Jadi poin penting ada di konseling itu, seseorang yang memang perlu untuk di-konseling itu yaitu seorang yang memang sudah terindikasi nih, dia, mengalami atau, eee produktivitasnya itu jadi menurun gitu karena dia mempunyai masalah yang sedang dihadapinya. Atau patologi lainnya misalkan yang memang dia terindikasi misalkan, mempunyai masalah emosi, kesulitan untuk meregulasi emosinya, seringkali marah-marah di kelas, nah makanya perlu untuk dikonseling. Nah, konseling ini untuk orang-orang yang dianggap masih berfungsi normal. Jadi berfungsi normal di sini maksudnya ya orang-orang yang masih bisa, berinteraksi dengan orang lain, masih bisa untuk walaupun dia sedang stres, walaupun dia sedang ada masalah, tapi dia tetap bisa datang ke sekolah, tetap bisa mengerjakan tugas, walaupun misalkan produktivitasnya menurun. Nah, bukan untuk orang yang memang sudah patologis, yang mana dia kayak, ketika dia, seperti, eee diam saja di rumah, terus, seolah-olah dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, bukan untuk orang-orang yang seperti itu. Nah, konseling ini tuh didasari oleh teori dan berlangsung dalam setting atau tatanan yang terstruktur. Jadi balik lagi tadi, kenapa konseling ini itu harus dilakukan oleh konselor yang memang sudah tersertifikasi, karena memang harus disertai dengan teori nih saat melakukannya, gitu. Dan proses di konseling ini merupakan proses di mana klien belajar, membuat keputusan, dan memformulasikan cara yang baru untuk bertingkah laku, merasa, dan berpikir. Jadi dalam konseling itu tadi ada proses untuk mengajarkan dan proses untuk memandu seseorang untuk bisa, bertingkah laku yang lebih, sesuai dengan lingkungannya dan untuk bisa lebih, berpikir memecahkan masalah, seperti itu. Nah, kalau psikoterapi yang terakhir, kalau psikoterapi ini dia, lebih, dalam lagi hubungannya dengan masalah gangguan kejiwaan yang lebih serius. Jadi biasanya kalau psikoterapi adalah orang-orang yang sudah terindikasi atau terdiagnosa mengalami trauma tertentu, mengalami, eee, gangguan, mental tertentu dan sudah terdiagnosa. Dan, lebih menekankan pada yang lalu daripada yang sekarang. Jadi biasanya kalau psikoterapi ini tuh dia akan kita track nih, pengalaman masa lalunya itu seperti apa, karena biasanya pengalaman masa lalu itu yang berpengaruh terhadap kehidupan dia yang sekarang, dan lebih menekankan pada insight daripada perubahan.
Lalu terapis menyembunyikan dan tidak memberikan nilai-nilai dan perasaannya. Jadi di sini, tidak ada pergantian atau tidak ada saling berbagi nilai dan perasaan. Peran terapis sebagai ahli, bukan sharing partner dan perubahan-perubahan rekonstruktif. Maksudnya gimana nih perubahan rekonstruktif ini? Nah, maksudnya kalau psikoterapi ini tadi kan, buat orang-orang yang memang sudah mengalami atau sudah didiagnosa mengalami patologi tertentu. Nah, jadi biasanya kalau diibaratkan puzzle nih, puzzle-nya itu ada yang bolong-bolong gitu. Nah, makanya kita perlu untuk mengisi atau merekonstruksi puzzle tersebut supaya puzzle-nya bisa utuh kembali. Nah, biasanya hubungannya juga jangka panjang dan bisa, berlangsung dalam 20 atau 40 sesi. Seperti itu, sampai sini materinya. Jikalau belum, jelas nanti bisa ditanyakan, melalui chat atau melalui email. Pertemuan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.